teman-teman, terjeda ada iklan tadi ya. Dan saya sendiri semua Sakir Masih Official di Makassar ini bergerak di bidang properti dan juga saat ini punya pengalaman yang akan di-sharing. Baik, langsung saja kita berbincang dengan, kita mulai dari Pekanbaru dulu ini. Ya, selamat datang di Makassar, Ya, Pak Pak. Dedi. Sama Pak, terima kasih. Ya, jadi mungkin ke Makassar ini dalam rangka sesuatu hal ya yang diceritakan, mungkin bisa di-share kepada para YouTuber kita atau subscriber kita di kesempatan ini. Ya, Sekarang lagi bergerak di bidang apa nih? digital Pak. Digital. Digital. Gimana? Bisnis digital. Oke. Mungkin perkenalkan dulu Pak ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Siswanto, asal dari kota Pekanbaru, Riau. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi ke kota Makassar ya. Nah, di sini saya bisa ketemu dengan sahabat saya, ada Pak Haji Dedi, kemudian Pak Sakir ya. Nah, ini satu kehormatan juga saya bisa berkunjung di channelnya Pak Sakir ini. Sakir apa namanya? Sakir Masih Official. Oh, Sakir Small. Nah, Sakir Masih. 2S-nya. Oh, Masih Official. Oh, official. Oke. Nah, baik, pagi ini saya ingin sedikit sharing sama kawan-kawan ya, bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini. Memang banyak orang hari ini, perusahaan-perusahaan bukan hanya skala yang makro tapi mikro juga sekarang lagi lagi drop ya, artinya semua omset pasti turun. Nah, justru dalam kondisi seperti ini kita tertantang lah ya kan. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari zona yang betul-betul hari ini semua orang ya, bukan hanya kita saja tapi semua orang mengalami hal yang sama. Nah, intinya sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, dengan kondisi seperti ini, nah kita tidak bisa meratapi kondisi ya, artinya kita tidak bisa berserah diri kepada yang Maha Kuasa, dan tentunya kita harus bisa berinovasi ya, kita harus bisa melihat peluang-peluang yang sudah ada. Nah, pengalaman saya sedikit sejak ya COVID itu, jujur saya ada membangun sebuah usaha ya, bisnis konvensional, yaitu ada dua. Pertama ada butik yang saya buka di saat kondisi COVID ya, saya belum tahu pada waktu itu, cuman itulah yang terjadi ya Pak ya. Jadi saya buka usaha itu ada dua sekaligus, saya buka restoran satu, kafe, sama satu ada lagi adalah butik. Nah, setelah saya buka itu ternyata 1 minggu setelah opening terjadilah ya COVID tadi ya kan. Nah, di mana semua nasional itu PSBB ya, artinya sudah tidak bisa lagi kita kemana-mana ya kan, semua jalur ditutup. Nah, pada akhirnya di luar prediksi kita yang harusnya tadi kita bisa dapatkan omset, dapat income di sana, nah, akhirnya usaha kita semuanya menjadi bisa dikatakan tidak berjalan ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu tantangan untuk buat kita semuanya. Tapi di saat itu saya tidak menyerah ya kan. Saya terus mencari solusi gimana caranya kita bisa bertahan hidup dan kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, jadi pada waktu itu saya berpikir dengan kondisi COVID ini banyak orang yang membutuhkan untuk daya tahan tubuh ya, supaya mereka tetap bisa sehat. Nah, akhirnya saya coba belajar. Pada waktu pertama sekali saya coba menekuni bisnis madu. Ini ceritanya bisnis madu ya. Nah, bisnis madu itu awal pertama sekali di saat kondisi COVID, saya masih ingat itu di bulan puasa Pak ya. Bulan puasa. Nah, saya coba ya belajar bisnis madu. Saya beli madu itu 10 kilo awal pertama ya, saya beli bisnis madu. Nah, mulai dari awal 10 kilo yang saya beli hari pertama itu, alhamdulillah 10 kilo madu itu habis hanya dalam jangka waktu 2 hari. Nah, akhirnya saya coba lagi, saya tingkatkan dari 10 kilo madu itu menjadi 20 kilo madu Pak. Nah, 20 kilo madu, dan alhamdulillah ya nggak nyampe 3 hari itu ternyata yang 20 kilo madu itu habis ya, hanya dalam jangka waktu 3 hari. Nah, akhirnya saya berpikir nih, gimana kalau seandainya saya beli dalam jumlah yang besar. Nah, akhirnya dari situ saya coba beli 1 jerigen ya, saya beli 1 jerigen yang isinya 50 kilo ya, alhamdulillah hanya dalam jangka waktu 1 minggu habis. Nah, mulai dari situ saya punya keyakinan bahwa ini bisnis madu ini sangat menjanjikan, potensi sangat besar. Nah, awalnya tadi saya bisnis hanya dalam lingkup lokal Pak ya, lokal di Pekanbaru ya, sudah tinggal di Pekanbaru. Nah, akhirnya saya coba buka market secara online. Nah, saya buka market secara online dan alhamdulillah ya,
bisnis madu ini sangat potensi sekali. Nah, kenapa saya mengambil bisnis madu ini? Pertama, ya kan, ini adalah salah satu produk yang memang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, ya kan, dari sejak zaman Nabi Adam. Nah, jadi madu ini sudah ada. Dan yang kedua adalah madu ini bisa untuk apa namanya, untuk daya tahan tubuh, ya kan, untuk bisa meningkatkan imun. Ini sangat bagus lah untuk buat kesehatan buat di pandemi. Kalau menurut saya adalah obat yang paling murah, ya, yang bisa diminum, dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi mulai dari anak sampai orang tua, gitu kan. Nah, beda kalau kita misalkan herbal kan biasanya hanya terbatas usia, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan madu bisa kita konsumsi untuk semua kalangan. Bagaimana anunya progres profitnya? Nah, progres buka online itu. Ya, setelah saya buka online itu ya alhamdulillah luar biasa. Pak Sakri ya. Nah, berawal dari 10 kilo ya, alhamdulillah hari ini penjualan madu saya itu sudah tembus minimal itu 2 ton. 2 ton 1 bulan. 2 sampai 3 ton. Sampai dengan hari ini ya. Dan saya baru jalankan sampai dengan hari ini baru sekitar 5 bulan. Jadi masih sangat baru. Ya, jadi buat teman-teman ya luar biasa. Jadi biasanya kalau kawan-kawan yang bisnis madu Pak, untuk bisa dapat 1 ton aja itu butuh waktu tahunan gitu loh kan, untuk bisa membangun perusahaan. Tapi dengan adanya konsep digital tadi, kita bisa buka market ya secara online. Jadi tidak hanya mengandalkan secara offline saja, ya kan, untuk lokal, tapi kita bisa buka market secara online. Kalau secara online itu sebenarnya kawan-kawan bisa buka, mungkin bisa promosi melalui Facebook, ya kan, Instagram, terus kemudian bisa marketplace, ya. Terus kemudian bisa menggunakan bagi teman-teman yang bisa menggunakan Facebook Ads, ya kan, atau Instagram Ads. Nah, kemudian karena saya punya pengalaman di Instagram Ads sama Facebook Ads, nah saya manfaatkan di sana. Jadi makanya saya sekarang sudah punya konsumen itu di seluruh Indonesia. Ya luar biasa teman-teman, ternyata untuk bisa maju dalam sebuah bidang usaha ini tidak harus berpangku tangan, tetapi harus menggunakan berbagai cara ya. Terutama menggunakan media sosial ya. Jadi kalau bisa memang harus tidak boleh gaptek, harus menguasai eptek. Menarik sekali Pak Deddy. Ya. Dan mungkin ada kiat khusus selain daripada online itu yang sehingga bisa dengan waktu 5 bulan mampu bisa menjual tontonan madu itu ya. Kemudian sumbernya dari mana gitu ya? Ya. Oke, jadi kalau sumber itu tentunya nanti teman-teman ya bisa memanfaatkan atau mencari sumber-sumber madu yang ada di daerah sekitar. Ya kan, saya yakin di setiap daerah itu pasti ada sumber madu lah. Survei ya, kayak survei dulu gitu ya. Silakan teman-teman survei. Ya, jadi sumber madu itu banyak sekali. Jadi hampir setiap daerah itu. Nah, jadi madu itu sumbernya tuh ada 2. Ya kan? Jadi bisa madu ternak sama madu hutan. Nah, biasanya di setiap daerah itu ada madu ternak dan juga ada madu hutan. Itu. Nah, nanti kalau bicara masalah kualitas, warna, rasa, semua segala macam itu tergantung daerah masing-masing. Ya kan? Yang penting hari ini apa yang bisa kita kerjakan, ya bisa menjadi sebuah masukan buat keluarga kita. Tapi yang konsumsi ini apakah kalangan orang yang sehat, yang sakit atau bagaimana? Kalau untuk konsumsi madu ini tentunya umum, jadi semua kalangan, ya kan, baik itu orang yang sehat dan orang sakit, dan lebih lagi itu sangat membutuhkan. Jadi paling tidak kita menyediakan ini dulu, sediakan payung sebelum hujan. Jadi sebelum sakit itu usahakan kita konsumsi madu. Jadi awalnya ini memang tidak memprediksi bahwa madu bisa menjadi income yang bagus ya. Meremehkan ya, tapi ternyata situasi COVID begini malah justru itu. Malah bisa menaikkan income. Betul. Dan alhamdulillah sekarang kawan-kawan ya, teman-teman saya yang ada di Kota Pekanbaru itu mereka terinspirasi. Ya, terinspirasi untuk mereka berbisnis madu. Nah, itu berbagai macam kalangan Pak. Ya. Kemudian mereka ada yang mengusaha properti, kemudian ada juga travel umroh, ya kan, kontraktor. Yang tadinya mereka nggak melirik potensi bisnis madu, nah sekarang mereka melirik. Karena lumayan skala untuk istilahnya industri ya, untuk kita berbisnis dengan itu hanya dengan satu sumber income saja dari bisnis madu. Ya alhamdulillah, kalau anggaplah saya itu rata-rata ya potensi bisnis yang kita bisa dapat dari bisnis madu ini, saya ambil margin nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena untuk pengembangan itu kita membangun jaringan. Jadi saya nggak fokus menjual secara pribadi, tapi saya membuat konsep. Jadi saya membuat konsep, saya bangun nanti tim reseller sama agen. Nah itu yang membuat penjualan saya besar. Kayak MLM juga ya? Ya, semi network lah, ya kan.
karena kalau bisnis kalau tidak ada konsep tidak akan bisa jalan. Nah, jadi tips buat kawan-kawan sebenarnya bukan hanya madu, banyak bisnis yang bisa kita kerjakan ya, kom industri yang mungkin bisa berpotensi juga kan Pak ya. Nah tinggal dibangun aja, bangun tim agennya sama tim reseller. Tapi mungkin yang terpenting juga adalah feeling ya. Ya, Tidak feeling. sembarang, walaupun jangan ikut-ikutan karena Jangan orang ikut-ikutan. sukses baru ini. Tapi Betul. ini kan bagaimana mengawalinya tuh? Mengawali. Apakah memang feelingnya atau Ya. memang mencoba-coba tuh bagaimana? Oke, karena saya feeling Pak. Feeling. Ya saya feeling. Pertama, yang kedua adalah saya melihat prospek, ya kan kebutuhan. Nah jadi kalau kita bisnis itu kan yang paling penting pertama itu kan kita lihat permasalahan yang ada di masyarakat itu apa, gitu kan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita jual sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah di saat kondisi pandemi karena mereka butuh imun, ya kan daya tahan tubuh supaya mereka tetap sehat. Nah salah satunya adalah pengobatan ataupun untuk biaya yang lebih murah untuk kita itu biar kita tetap sehat. Salah satunya adalah madu. Karena madu itu bisa dikonsumsi semua kalangan, semua keluarga. Murah meriah. Ya, menarik sekali teman-teman. Jadi itu salah satu pengalaman dari Pak Dedi ya di Pekanbaru ya. Dari berbagai macam bisnis yang digeluti, ada butik, ada salon, ada restoran. Nah itu semua agak turun ya, aset omsetnya di saat pandemi seperti kali ini. Tapi justru malah dia bisnis yang tidak disangka-sangka. Ya kan, justru malah bisa mengangkat itu bisnis madu. Itu menarik sekali. Nah kita beralih ke pengusaha kita ini yang dari wilayah utara ya, utara Kalimantan Utara ya kan, yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia, dan dia juga untuk pokoknya sudah jatuh bangun juga ya dengan berbagai bisnis ya. Dan dia punya prinsip satu teman-teman, yaitu jangan pernah hanya satu bisnis, tapi harus sekian banyak bisnis biar salah satunya ada yang nyangkut. Nah kita mau sharing juga ini dengan Haji Musli Adi atau Haji Dadi yang dari Nunukan ini tentang usaha apa sih yang sekarang lagi digeluti dan bagaimana pasang surutnya. Iya Pak Haji, bagaimana ceritanya? Terima kasih. Welcome, nama saya Haji Dadi. Saya domisili di Nunukan, Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Memang kawan-kawan semua, khususnya kepada saudara saya, Bapak Safir, yang hari ini tinggal di Makassar, dan kami silaturahmi di pagi hari ini di Hotel Grand Asia. Memang kami sampaikan bahwa di dalam masa pandemi itu adalah goncangan untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Siapa manusia yang tidak merasakan goncangan itu, berarti dia adalah manusia yang hebat. Tapi dari semua musibah itu pasti ada hikmah yang terbaik. Nah saya juga dan istri saya menggeluti usaha konven. Kami juga itu di Nunukan punya beberapa usaha yang bergerak di tokoan. Itu kami ada toko butik, ada distro, dan juga ada toko elektronik. Nah ternyata selama masa pandemi usaha ini mengalami kesulitan, di mana penjualan omset itu menurun drastis, bahkan hampir menyentuh nilai zero. Nah dari situlah saya mendapat inspirasi lain bahwa memang benar kita ini sebagai usahawan, wirausaha itu tidak bisa mempunyai satu jenis bisnis. Kita harus punya alternatif yang lain. Nah sekarang ini sudah era digital. Kenapa kita harus berdiam diri? Kenapa kita tidak memfungsikan kita punya gadget ini yang bisa menghasilkan uang? Jangan cuma kita pakai hanya sebatas canda-candaan tanpa bisa menghasilkan uang. Nah hari ini alhamdulillah saya dan tim kami ini, Bapak Dedi Siswanto dari Pekanbaru, itu sama-sama masuk di bisnis digital. Dan alhamdulillah kami sudah membangun kebersamaan dan komitmen bahwa kita akan membantu teman-teman untuk bisa memberikan solusi, paling tidak untuk bisa menutupi kita punya kebutuhan sehari-hari yang ada di dalam komunitas yang kami bangun. Dan memang hari ini saya juga masih aktif di konvensional, di mana saya baru-baru ini kurang lebih 3 bulan yang lalu saya membuka satu usaha, yaitu brand second. Brand second ini sebenarnya bukan bisnis yang baru dimulai, tetapi saya memasukkan dia ke sistem digital. Nah dengan brand second ini, walaupun saya baru 3 bulan, ternyata customer kami, pelanggan kami itu sudah banyak
masuk berbelanja hampir di semua wilayah yang ada di Indonesia. Dan kami juga sudah membantu teman-teman, adik-adik kita yang hari ini juga mereka punya kemampuan digital tetapi tidak punya produk untuk dipasarkan, dan kami sudah punya komunitas hampir 300 orang yang hari ini menjadi admin memasarkan barang-barang brand second yang mereka masukkan ke sosmed mereka masing-masing. Tapi hari ini yang saya lihat ini yang sangat jelas, tidak menggunakan modal terlalu besar, tapi bisa membantu kita punya penambahan income setiap hari, yaitu di komoditas LTC. Nah, untuk selanjutnya nanti kami akan sampaikan seperti apa itu cara menjalankan bisnis LTC. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan ke Pak Haji Dadi ya. Ini kan Haji Dadi menggeluti banyak usaha dan tentu pasang surut ya. Kadang sukses, kadang jatuh, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman bisa di-share supaya bagaimana bisa bertahan hidup kembali atau tahan banting kata orang. Jadi setelah jatuh bisa bangkit kembali. Oke, jadi gini kawan-kawan, dalam hidup ini ibarat itu satu pohon. Pohon itu kalau dia punya akar tidak kuat, saat datang badai, datang angin, dia pasti roboh. Kuat pun dia punya akar, di saat datang badai, datang angin kencang, itu dia punya daun-daun pasti berjatuhan. Nah, sama dengan kita hari ini. Kalau kita punya kekuatan, kemampuan kita lemah, di masa pandemi semua kita pasti akan kesulitan. Tetapi hidup ini tidak pernah lepas daripada masalah. Di saat kita menghadapi satu goncangan, satu masalah, kita harus tetap kembali berserah diri kepada Yang Kuasa. Dan yang terpenting adalah kita punya mindset kita, pola pikir kita harus selalu berpikir positif, semangat dan optimis dan pernah kendor. Mungkin ke Pak Dedi, mungkin pernah mengalami masa sulit ataupun katakanlah tanda petik jatuh dari usaha itu. Kemudian bagaimana bertahan dan kemudian bisa bangkit semangat kembali. Oke. Jadi kalau bicara cerita tentang kita jatuh, ya saya yakin kawan-kawan sebelumnya teman-teman prediksi mengalami hal yang jatuh Pak ya. Tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita punya mindset, pikiran dulu, itu yang paling penting untuk bisa mengubah hidup kita. Nah, hari ini kita boleh kita gagal, hari ini kita boleh kita miskin, ya kan? Tapi mental yang paling penting mental Pak. Yang penting adalah mental. Nah, mental itu tetap harus kita punya mental kaya. Ya, mindset kita harus yakin bahwa kita bisa sukses. Itu yang paling penting. Harus pikiran positif ya. Harus berpikiran positif. Kita harus kaya gitu ya. Betul Pak. Itu sebagai motivasi ya. Itu sebagai motivasi. Karena kalau bicara tentang gagal Pak, pasti semua orang pasti mengalami hal gagal. Jatuh bangun itu sudah biasa. Ya, tapi bagaimana usaha begitu mudah ya. Betul. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa survive, ya kan? Nah, kita bisa bangkit lagi dari kegagalan kita. Seperti apa tipsnya kira-kira itu? Tipsnya, yang pertama teman-teman, yang pertama itu adalah jangan pernah menutup diri Pak. Ya, jangan pernah menutup diri terhadap informasi, terhadap peluang yang ada di sekeliling. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi Pak Haji Dadi, bahwa bisnis ini kita nggak bisa mengandalkan hanya dari satu sumber income. Ya, ibaratkan kita meletakkan telur di dalam satu keranjang. Ya, kalau misalkan satu keranjang itu dia jatuh Pak, jadi telurnya hancur. Tapi kalau misalkan kita letakkan telur di beberapa keranjang, ya kita misalkan letakkan ada di 5 keranjang, satu jatuh masih ada 4, ya kan? Yang keduanya jatuh masih ada 3, artinya masih ada yang bisa menumpang. Itulah salah satu tips saya. Intinya kita harus bisa membuka diri, silaturahmi, dan ingat silaturahmi itu manfaatnya bisa ada 4 Yang pertama bisa memperpanjang umur usia kita, yang kedua adalah membuka pintu rezeki. Nah, hari ini pun alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Pak Sakti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu penyambung wasilah ya, untuk kita bisa bersinergi, kita kerja sama. Ya. Kalau saat ini brand usaha yang pernah di ataskan itu apa Pak? Brand usaha misalnya usaha apa yang pernah mungkin dari modal sekian bisa menjadi sekian gitu. Oh baik Pak. Jadi begini, dari pengalaman saya
dulu pernah bekerja juga di perusahaan, itu mulai dari tahun 2008 saya sudah mulai bekerja di sana sampai tahun 2013 saya kerja di perusahaan. Kemudian dari tahun 2013 sampai tahun 2015 saya pernah buka usaha ini, restoran juga. Ya, awal pertama sekali alhamdulillah hanya bertahan 2 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Ya, saat itu saya bisa dikatakan kolaps ya, saya berburu 1 miliar dana saya. Ya, 1 miliar saya, itulah pertama sekali saya menjadi entrepreneur lah, buka usaha sendiri. Ya, itu awal pertama sekali. Nah, dari tahun 2015 itu di situ saya baru mulai belajar Pak, ya bagaimana cara membangun bisnis yang bisa mendapatkan untung besar dengan modal kecil. Ya, nah di situ saya mulai belajar dan pertama sekali saya menjalankan bisnis network marketing di MLM. Nah, jadi dari berbagai pengalaman saya bekerja, kemudian saya buka usaha, terus kemudian saya mempelajari bisnis marketing, bisnis MLM ya. Nah ternyata di bisnis MLM ini justru kita berbisnis dengan modal kecil dan bisa dapat income besar. Luar biasa. Nah, dulu pernah sekali saya jalankan pertama kali bisnis MLM, modalnya cuma 1.750.000, tapi saya bisa dapat income 500 juta. Luar biasa. Ini gimana sih, boleh buka rahasianya dong? Ya, Ini menarik ini bagi teman-teman ini ya. Ya, dan belum lagi nanti pernah juga saya coba modal MLM ya, untuk bisnis telepon marketing. Saya modal pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 350.000. Nah, saya bisa dapat mobil 3 unit, ya dapat umur 2 gitu. Padahal modalnya cuma 350.000 MLM gitu. Jadi teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, tidak ada salahnya ya. Kita mungkin banyak orang hari ini mereka berpikir negatif terhadap MLM. Ya. Nah, MLM itu kan orang berpikir bisnis yang mencari orang, gitu, yang memanfaatkan orang. Itu salah, ya kan? Karena bisnis MLM itu bukan bisnis memanfaatkan orang, tapi dengan bisnis MLM itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Nah, tuh teman-teman. Jadi mindset tadi ya, yang sampai dibangun negatif thinking terhadap MLM. Apapun bisnisnya, kalau memang mindset kita jelek, pasti hasilnya jelek. Ya. Oke, jadi juga kan berbagai cara ya, mencoba banyak hal-hal yang dilakukan untuk membangkitkan kembali bisnis. Nah, waktu jatuh itu apa tantangan yang paling terasa dari keluarga misalnya, atau dicemooh misalnya, gimana? Di saat kita jatuh, terpuruk, itu pasti kita punya mental drop. Tapi semangat dan keyakinan dan pernah hilang. Nah, di saat kita lagi terpuruk, memang ini ujian besar bagi kita. Kalau kita punya iman kita lemah, kita pasti bisa salah jalan. Tapi yang terpenting itu adalah, saya di sini yang nomor 1 adalah iman kita. Jangan pernah kita sepelekan. Nah, dari situ tetaplah sebagai hamba yang beriman dan berkeyakinan, tetap kita berdoa dan berikhtiar, tetapi jangan pernah putus asa. Ayo bangun dan bangkit. Dan dari pengalaman itu semua, alhamdulillah, kalau saya coba-coba ini, saya bilang saya tinggal mati beneran yang saya belum pernah hadapi. Kalau bilang setengah mati, hampir mati, alhamdulillah semua sudah kita lewati. Itu kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kadang-kadang ini dalam bisnis ini kan kita punya goncangan-goncangan besar. Karena memang itu dalam bisnis, kita kalau hanya mau mengambil yang resiko-resiko normatif, bisa juga dipastikan juga hasilnya juga tidak akan dahsyat. Jadi benar tadi kata Bung Dedi tadi, bahwa memang kami ini yang sudah mempunyai jiwa-jiwa network, kami melihat ternyata ini modal bisnis ini tidak harus berupa uang besar. Jadi bagaimana kita bisa berpikir positif, kita bisa merubah kita punya pola-pola pikir yang negatif itu bisa menghasilkan duit. Nah, caranya gimana? Seperti hari ini bangun silaturahmi, kita melihat peluang-peluang bisnis yang ada, kita jeli menyeleksi mana yang punya resiko bisnis lebih kecil. Sehingga itulah bisa hari ini kita lakukan. Iya. Jadi memang bisnis apa saja itu yang penting apa niat kita seperti apa ya. Kemudian semangat kita juga harus dipupuk dan dibangun untuk mencapai target ya. Iya. Baik teman-teman, saya pikir sementara itu dulu bincang-bincang kita pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang juga mungkin mengalami kondisi pasang surut dalam berbisnis, apalagi buat Anda mungkin yang baru pemula untuk melakukan bisnis, bahwa ternyata berusaha itu gampang-gampang susah ya. Tergantung bagaimana kita motivasinya, bagaimana membentuk manajemen, bagaimana menyusun strategi, kemudian bagaimana berhitung untung ruginya. Nah, ini semua adalah merupakan kunci-kunci sebuah bisnis ataupun usaha siapapun yang melakukannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Pak Sakti. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Dedi. Ya, Kita semua. ya, jangan lupa supaya kami lebih semangat lagi membuat konten-konten video lainnya yang bermanfaat. Mohon jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kemudian di share dan diberi komen. Oke, saya semua ucapkan terima kasih. Sakti Mas Official. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.